Selamat pagi, Selamat Pencabir. Ya, Pagi-pagi yang mungkin sendu. ditontonnya malam nggak apa-apa, tapi semangatnya selalu pagi. Ya, Yes. seru. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Gimana, Raki sehat? Alhamdulillah sehat. Iwan, Ini gimana, kenapa? Wan? Alhamdulillah. Jangan Alhamdulillah. dipin ke gua nih, jangan dipin ke Enggak, gua. enggak dipin. Ini semua bebas Bin, dan rambut. equality. Equality for all. Seperti itu. Oh, Kita- Ini masih pagi, belum rapi-rapi nih. iya, nggak apa-apa. Jadi memang kita we woke up like this. Nah, Iya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua dan pemecapar yang ada di rumah juga semuanya happy ya di rumah ya, semuanya berbahagia, Amin. semua Sehat-sehat. sehat-sehat gitu, dan semuanya menemukan hari Sabtu ini dengan sebuah hari yang memang ditunggu-tunggu gitu. Wih. Karena ingin nonton kelas Sabtu, bukan apa. Nah, Nah, kita ngobrol mengenai happiness ya, bahagia ya. Mudah-mudahan kita semua berbahagia atau apa. Tapi apa sih gitu ya? Kenapa selalu disebutkan ya happiness itu sepertinya kayak gimana? Dan hari ini kita pengen bahasnya mengenai sesuatu yang sangat menarik. sangat Menarik ya. Pasti menarik. Pasti menarik karena kelas Sabtu pasti menarik. Nah, kita pengen ngobrol mengenai bagaimana sih si happiness itu ada di negara-negara di dunia. Terus ngukurnya tuh kayak gimana sih gitu ya? Mungkin Emang ada negara yang lebih happy daripada Indonesia, Bin? nah, itu aja juga. Menurut gue sih nggak ada. Indonesia is happiest. Happiest Country. country in the world. Nah, Dan cuman- itu terlihat dari acara TV-nya. Oh, nih, Pagi-pagi pasti happy. Apa itu? Emang ada? Gua nggak pernah nonton TV. Wah, ini gue beda segmen. dahsyat dan inbox. Tadi, Bang. tapi itu benar, Iwan. Jangankan pagi-pagi. Coba lihat kalau bulan puasa dari jam 2 itu udah acara Iya. itu party. Bukan. Betul. Dan kita sebenarnya setiap hari itu selalu dikasih tahu, marilah kita mencari kebahagiaan. Hayya 'alal falah. Wah, Ingatkan benar. tuh setiap hari. Sehari 5 kali kita mendengar Sehari itu 5 ya. kali gitu. Iya. Gila. Benar. Ini dia nih. Jadi- Jadi penting ya, ini Penting sesuatu yang penting untuk kita cari gitu. Betul. Kita harus Betul, mencari ya. kebahagiaan itu. Betul. Ya. Dan kita mungkin mencarinya dari sisi untuk individu ya, untuk diri kita sendiri, dari sisi keluarga juga, dari sisi masyarakat dan juga negara. Luar biasa. Besar sekali. Iya. Besar sekali. Nah, Iya. kita nih tertarik ya terhadap ada sebuah topik yang menarik ya tadi ya, adalah bagaimana dunia itu merank, bahasa Indonesia merank itu apa ya? Meranking. Mengurutkan dari yang nilai happiness-nya itu paling tinggi sampai yang paling Rendah. nggak tinggi gitu ya. Gitu. Pemilihan Pasti Iya. Indonesia nomor 1. Oh, itu benar. Kata siapa? Karena Coba kita Indonesia lihat. happy. Nah, Kalau lihat dari para netizen yang saling Nah. happy itu sangat happy ya. Ada kasus apa kemarin, Mas? Nah, ini bagus juga nih, Wan. Boleh cerita sedikit. Coba kita browsing nih. Coba. Katanya Microsoft itu menobatkan Indonesia dengan netizen yang paling tidak sopan. Luar biasa. Aku nggak tahu bahwa skopnya apakah Southeast Asia, tapi ternyata efeknya itu langsung terhadap Microsoft sendiri yang mengeluarkan survei tersebut. Oke. Dia sampai harus menutup kolom komennya Oh ya? untuk beberapa postingnya, untuk beberapa posting terakhir ya. Wow. Dan Gila. mungkin sekitar posting kelima atau keenam sebelumnya kali ya. Hah? Itu isinya adalah komentar orang Indonesia semua. Oh, jadi ini katanya perusahaan yang ngasih komentar bahwa kita adalah yang paling tidak sopan, dan itu seperti self-fulfilling prophecy bahwa kita bilang bahwa memang benar kita negara yang paling tidak sopan. Iya. Benar. Pernah ini sebuah contoh aja ya, sebuah contoh kecil ya. Netizen ini mengenai perilaku netizen. Lu pernah nonton nggak ada film Korea judulnya The World of Marriage? Iya. Tahu Ada, tapi belum pernah tahu. nonton. Ya, ada filmnya World of Marriage. Dan di dalam film itu adalah istilahnya ada cowok berselingkuh, seorang suami berselingkuh dengan seorang wanita. Ya, di dalam tokoh ini nih, di dalam film ini nih. Si tokoh wanita ini diperankan oleh seorang aktris. Ya, di ruang aktris. Nah, Instagramnya artis Korea ini
Ah, Ya ini film Korea ya. Instagram itu diserang netizen Indonesia. Digeruduk ya. Digeruduk dia. Wah, luar diserang. biasa. Orang Indonesia gimana? Kamu lu gimana? Apa? Dihujat oleh netizen Indonesia. Bayangkan sebuah film Korea ya, terus udah gitu aktris Koreanya dihujat dan itu terkenal, cukup jadi video juga. Jadi Dalam bahasa Indonesia dihujatnya ya? Saya nggak tahu juga ya. Mungkin juga. Nggak peduli orang ngerti apa enggak. Hatred adalah common language, universal language. Kita tuh sangat ekspresif ya untuk hal seperti itu. Jadi ingat dulu film Busu Bangun, ingat nggak? Oh iya, betul. Ini kita angkatan berapa ya sebenarnya? Yang katanya dia lagi di pasar langsung ditampar sama ibu. Iya. Karena kesel dia itu. Iya, karena kesel. Dan itu di Indonesia menjadi salah satu achievement juga kalau nggak salah ya, bahwa berarti dia bagus banget aktingnya gitu kan. Sampai ditampar ya. Makanya orang banyak yang mencari sensasi juga ya di Indonesia ya. Gila itu memang. Jadi itu nah, pertanyaannya sekarang apakah dengan kita banyak menghujat itu kita tuh bahagia? Emosi terlepas kan? Emosi terlepas. Nah, itu kita pengen tahu nih. Nah, Raki tadi udah sempat udah sempat kita ya melakukan men-show sebuah research yang menarik banget nih. Ya, si Richard. Gimana? Boleh share nggak, Ki? Oke. Iya, jadi ya sebenarnya beberapa hari yang lalu ya ceritanya gue ngobrol-ngobrol, gue lupa sama siapa, yang which is kita ngomongin masalah happiness, dan kebetulan waktu gue nulis buku juga sempat ngelihat hasil survei ini gitu. Jadi buku lu udah ada mention ini ya? Udah, memang kita ngomongin Finlandia salah satunya sebagai, kalau kita bicara governance, Finlandia bisa jadi salah satu contoh lah ya gitu. Nah, memang waktu itu gue nulis buku, salah satunya adalah ngambil di sini nih kalau kita mau lihat ya, ada di kalau googling juga ada nih, available for public. Ini World Happiness Report tahun 2020. Dikeluarkannya tahun 2020 gitu ya. Nah, di sini memang ada organisasi-organisasi, kumpulan organisasi yang mencoba membuat ranking lah ceritanya gitu ya. Jadi ini beberapa organisasi ya, kolaborasi ininya juga ya? Ini ada nama-nama editornya juga tuh, Saha gitu. Kemudian kita lihat aja langsung ya hasilnya ya. Iya, lihat dong ini. Yang paling penting kan ranking. Ranking 1 apa, ranking 2. Indonesia kan selalu ditanya kalau misalnya anak kecil juga. Kamu ranking berapa? Iya. Kenapa ya gitu ya? Gila ya. Dan kita berarti si report ini sifatnya independen ya? Bicara independensi tidak bisa dinilai lah ya, karena ya nggak tahu lah ya. Gua kalau bicara ranking dari dulu juga nggak pernah bisa mengerti independensinya sih sebenarnya. Jadi lu merasa kesal dengan sistem ranking di Indonesia ya dulu waktu kecil? Gua kesel, gua ngerasa gua baik-baik aja. Kenapa kalau lu ranking 1 pasti lu nggak akan kesel. Nah, nggak tahu juga ya. Kita semua itu biasanya nggak akan kesel kalau kita itu berhasil. Aduh. Gue juga kesel tidak ranking. Nah, ini kira-kira hasilnya nih cukup menarik. Waktu itu di buku gue bahas masalah Finland ya, karena Finland tuh banyak culture atau banyak prinsip hidupnya mereka yang menarik menurut gue, relevan sama governance. Nah, ini coba kalau kita lihat deh. Nah, ini adalah peringkat yang kelihatan di layar ya, mungkin peringkat 1 sampai peringkat 30 dari happiness di tahun 2017 sampai 2019. Finland, Denmark, Switzerland, Iceland, Norway, Netherlands. 5 paling atas itu ada di ini ya. Nordic country ya. Skandinavia. Dan nomor 6 adalah yang menjajah Indonesia. Kenapa kita tidak diajak happy sama mereka? Aneh ini aneh nih. Mereka membawa kebahagiaan kita berarti. Mungkin kebahagiaan kita ada di sana ya. Coba top 10 ya berarti ya, top 10-nya ya. Norway, Netherlands, Sweden, New Zealand. Eropa ya, rata-rata ya. Oh, betul. Eropa semua benar ya. Saya jadi curiga juga nih, ini apakah konspirasi ya? Dan semua negara itu ada akhiran len kebanyakan yang top 5-nya. Finland, Denmark, Switzerland, Norway, Netherlands, Sweden, New Zealand, bener juga ya.
Nih sebenarnya enak juga kalau kapan mungkin kita bisa confirm ke teman kita ya, app ke Agustia bener Maharsi juga. yang tinggal di Tapi Denmark. nggak kenapa bener juga ya. Kenapa dibilang Denmark Masih bangun nomor ya MK 2? nih kayaknya jam 1. Gua jam 1 pagi ini. Coba kita langsung telepon aja gitu. Ayo, langsung call. Belgium, Israel, UK, Costa Rica. Oh, satu-satunya negara ini di Costa Rica ini nih. Yang di luar yang lain-lain ya. Nomor Ini negara dunia 15. ketiga developing country nih. Sisanya develop Israel. semua. Oh iya, ya, Semuanya kan negara maju kan. Betul. Baru Costa Rica nih mulai ini. Nomor 22 ada Malta, Pin. Ini negara kecil kan sebetulnya. Negara kecil. Tapi Malta itu dikenal karena gaming industry. Dia banyak kasino di sana. Jadi memang. Oh ya di Europe juga ya. Iya, Mediterranean lah. Tapi emang dia negara tourism sih. Jadi wajar juga ya dibilang happy. Ada Saudi Arabia di nomor 27. Wah, benar juga tuh. Guatemala, Singapura ada di nomor 31, Italia, Guatemala. Oh, menarik. Dan yang paling kita pengen tahu Ki adalah di mana nih letak bangsa dan negara. Katanya nomor 1 Ki. Republik. Iya, kirain nomor 1. Mungkin agak kebalik kali ya. Mungkin nomor 1 paling jelek kali, Wan. Belum. Jangan dong. Masa kita gak ada bahagia. Ke bawah kita lihat negara-negara di Nicaragua, Managua, Trinidad and Tobago sudah kelihatan padahal Indonesia belum ya. Iya, padahal Trinidad and Tobago Ismail ini yang mau ngajak perang Indonesia itu bukan sih? Bukan. Iya. Bukan mau ngajak perang tapi Tonga bukan. Oh, Tonga. Yang Papua Nugini ya. Iya, tapi gue tau nggak apa sih namanya, lupa gue. Nah, Trinidad Tobago tuh itu pemain bola, ya nggak tahu lah ya, gue nggak tahu di mana. Iya. Afrika. Terus Kolombia aja, bos, Kolombia udah ada. Tuh. Kazakhstan aja ada di film Borat ini. Dan ada Filipina ya, kalau Singapura kan emang udah kelihatan lah. Tapi ada Filipina nih di sini. Coba kita turun lagi. Nomor 52 ini, ada Filipina. Di halaman ini kita belum ada nih. Kalau try out nih, lembar pertama kita belum ada. Cuman sampai 50 negaranya, 52 udah habis. Ampun. Wah, ini ada. Nah. Hungary, Thailand, Argentina, Latvia, Jamaika. Korea nggak happy banget. Jepang juga 62 ya, gila ya. Karena dia banyak stresnya juga kali ya kalau Jepang ya. Mungkin juga. Pakistan. Ambisius. Moldova, Tajikistan, Montenegro, Rusia, Kyrgyzstan, Belarus, Northern Cyprus, 76. Gila. Northern Cyprus tuh ada negaranya ya, gue baru tahu. Ini dia. Libya, Mongolia, Malaysia, Vietnam, Indonesia. Kayaknya ini diatur based on ASEAN, ini negara ASEAN region. Semua nih. Iya, region ini. Malaysia, Vietnam, Indonesia. Hong Kong ternyata nggak jauh-jauh ya. Gue pikir Hong Kong tinggi loh. Udah happy amat mereka sih. Padat Ki Hong Kong tuh kayak. Iya sih, cuman gue happy banget loh tuh ke Hong Kong. Iya, kan di sananya jalan-jalan. Iya, benar. Tinggal di tinggal belum tentu house. Ya. Apalagi mereka juga kemarin habis demo gede-gedean. Mungkin kalau dia nggak dikembalikan ke Cina, mungkin dia happiness-nya tinggi. Betul. Tapi Indonesia di bawahnya Libya ya, luar biasa sekali. Di bawahnya Malaysia. Atau kita yang terlalu jumawa selama ini. Dengan melihat bahwa negara kita cukup kayak complacent bahwa kita cukup bahagia, kita cukup mempunyai perekonomian yang lebih bagus dibandingin sama negara lain gitu. Perasaan seperti itu kali. Mungkin sebetulnya nggak bahagia banget. Betul. Mungkin yang kita perlu lihat apa sih yang diukur. Mungkin yang diukurnya berbeda kali. Benar. Ya, karena kita kan misalnya merasa faktornya. Kita kan gitu. Jadi hanya perasaan kita saja. Hanya perasaan Iwan saja mungkin. Nah, ini ukurannya ini nih yang di bawah nih. GDP per kapita. Mungkin asik juga nih ini. Ini dia nih. Oh, GDP masuk ya? Per kapita ya. Per kapita kita kayaknya nggak terlalu besar ya. Oh, GDP per kapita, tapi berarti, gue lagi mikir nih, kalau misalnya yang model-model kayak Finland, Sweden,
Iceland kayak gitu-gitu mungkin mereka emang gede sih. Oh, per kapitanya besar Per ya jadinya kapitanya, ya. Karena jumlah penduduknya dikit ya. mungkin Kita juga pembaginya banyak ya. apanya? Itu bukan jadi alasan ya orang Indonesia banget gak sih? Oh, karena mereka penduduknya dikit. Jadi Iya. wajar lah GDP mereka besar. Coba kalau sama Mencari dengan kita justifikasi. juara 1 gitu. Menarik ini. Social Ini kan- support. Nah, ini menarik juga nih. Social supportnya. Definisi social support. Kayaknya ini ya pendidikan. Iya, mungkin kesehatan. Nggak tahu deh. Gitu ya. Kesehatan, iya gitu. Maksud gue yang kayak gitu-gitu ya. Social support tuh supportnya masyarakat yang Atau pemerintah. keluarga. Kegiatan sosial. Oh, bisa jadi ya. Social support Kayaknya juga. tapi lebih ke ini kali ya. Lebih ke mungkin juga keluarga atau masyarakat sekitar ya. Pihak terkait mungkin ya. Pihak-pihak terkait. Iya. Tapi ini beberapa yang biru-biru 2 ini ada hubungannya dengan ekonomi. Jadi GDP itu kan about ekonomi, numbers lah ya. Jadi ininya tuh jadi bisa diukur. Social support juga mungkin bisa di-track. Iya. Kecuali kalau misalnya kayak keluarga tadi ya. Tapi kan biasanya beberapa juga social support itu kayak ya kesehatan, mungkin fasilitas kesehatan atau apa gitu. So ini pertama. Support from the government juga kali ya maksudnya. Iya, betul. Akses ke kesehatan segala macam gitu ya. Benar. Mungkin kan mereka tuh ada tuh yang nggak kerja tapi dibayar tuh apa namanya? Oh iya, social welfare gitu ya. Ya. Oh iya. Kalau nggak salah buat yang si Nordic country itu mereka udah mulai menganut prinsip universal basic income deh. Oh iya, betul. Jadi semuanya harus ada gitu minimumnya gitu ya. Yeah. Gila, universal basic income ya. Itu ini sih apa namanya? Revolusioner sih itu ya. Membuat orang tuh minimal punya uang segini gitu ya. Punya bisa ya ada kemampuan power itunya ya. Tapi berarti mungkin pajaknya juga gede ya. Iya. Gede kan. Paling gede ya terkenal kalau di Nordic country. Oh gitu. Pajaknya besar-besar sekali. Tapi kalau ditukar dengan kenyamanan, akses, dan mungkin ya balik lagi ke welfare yang dikasih sama negara itu, maksud gue, kalau secara personal, Bin, kira-kira lu willing to sacrifice income lu, misalkan setengahnya dipotong buat hal itu gak? Nah, gini pertanyaannya. Kalau gue secara pribadi sih, gue sih oke. Gue sih mau ya gitu. Nah, cuman kan tinggal aja di North Korea kalau begitu. Wah, ini sosialisme yang berbeda nih. Beda. Karena di culture-nya ya tadi kita juga sudah ada baca-baca dan melakukan beberapa research ya. Jadi culture-nya juga tidak encourage sesuatu yang berlebihan gitu ya. Jadi Sweden ini ada sebuah terms ya. Ladom apa kalau nggak salah? Bukan lodom, ya ladom. Kayak itu ya setiap pagi. Iya, Iwan ya. Favorit Iwan ya. Ladom itu artinya just enough. Jadi nggak usah berlebihan. Ladom. Coba gue nggak lihat ada ya, kalau nggak salah ladom Sweden. Coba ya biar gue nggak salah juga nih. Jadi mereka tuh punya culture yang kayak gitu. Jadi dari jadi intinya nggak berlebih-lebihan ininya bukan tuh sebentar ya, just enough word. Mau di-share, Bin, apa gimana? Bentar, gue akan share sebentar ya. In Sweden. Bentar, gue stop gue sharing share dulu ya. Gue share ya. Biar nggak apa-apa, ada pandangan aja. Lagom. Just the right amount. Lagom. Oh, tidak berlebihan. Moderasi ya. Jadi makan sebelum ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang nih gue. Alhamdulillah ini syariah sekali ya. Iya. Tapi dia bilang ini in moderation, which is spiritnya memang kayak gitu. Jadi in moderation. That where is like sufficient average suggest some degree of that. Ya, jadi the right amount aja, nggak usah terlalu gimana gitu ya. Kue jadi nggak perlu terlalu manis. Iya, betul. Nah, ini yang membuat mereka jadi it's okay. Lu ngapain juga emang punya duit ratusan triliun misalnya gitu ya. Jadi pemikiran mereka tuh juga bukan untuk gimana gue jadi akhirnya
kaya banget atau misalnya apa tuh enggak gitu. Jadi just enough, gue bisa hidup, gue bisa ini, gue punya keluarga. Makanya kan seluruh apa ya? Jadi bukan seluruh ya, banyak aspek dari kehidupan mereka itu nggak terlalu ngoyo kemana gitu. Jadi misalnya lu kalau misalnya lihat kan kayak pernah tuh sekolah di Finland bebas, nggak ada PR katanya gitu. Karena mereka mungkin melihat anak kecil itu mungkin cukup aja belajar di sekolah gitu. Mereka perlu gini ya, cukup aja gitu. Terus sudah gitu, kenapa teksnya gede ya? Kan ada return-nya ya, misalnya social welfare tadi apa segala macam. Tapi ya cukup aja juga buat gue untuk kehidupan sehari-harinya apa segala macam gitu. Nah itu tuh yang apa namanya yang membuat apa namanya tadi kan kita ngobrol mengenai social welfare ya, itu jadi make sense gitu di dalam culture-nya mereka gitu. Kalau sama aja tapi dong di sini juga kan gitu, Bin. Gimana kalau di sini? Di sini kan juga ya cukup aja buat bisa jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke ya. Cukup aja punya mobil sports car, Mercy, ya kan itu cukup aja, sama aja. Iya betul. Pas ya kalau kita pas ya, pas ada yang mau pergi ke luar negeri ada. Tapi memang kalau di Indonesia tuh ada ini ya kayak gue nggak tahu ya, mungkin dari di semua level gitu ya ada kayak indikator kesuksesan yang dikaitkan dengan material kepunyaan materi gitu sama kesuksesan di pekerjaan gitu. Ada yang gitu-gitu yang kayaknya dari lo lahir juga sebenarnya udah jadi ini gitu ya, udah jadi perbincangan gitu. Nah itu yang kayaknya yang membuat cara berpikir kita berbeda lah, nggak bisa juga dibilang lebih baik mereka gitu. Betul. Berbeda betul. Dari survei tadi kan tadi menggambarkan yang itu ya, jadi mereka juga mungkin nggak berita mengenai 10 orang terkaya di Finlandia mungkin nggak laku tuh berita, nggak ada yang baca, nggak penting gitu dia, terus apa gitu 10 orang terkaya gitu. Bener, apa namanya khusus untuk Swedia yang kayak misalnya modal kayak gitu-gitu itu ya, mereka agak jengah atau nggak nyaman ngobrolnya. Jadi talk about money or pendapatan apa tuh mereka nggak enak ngobrolnya. Itu sesuatu yang nggak lu obrolin. Gue sempat baca di beberapa itu. Jadi makanya showing kalau kan Indonesia ini mungkin kalau dari pandangan gue tuh similar dengan mungkin Amerika ya ininya ya approach-nya. Jadi kan lu keren, lu misalnya sukses itu apa rumah misalnya di Beverly Hills gitu, mobil banyak gitu, terus gitu ya. Nah apa namanya kalau di itu tuh mereka nggak showing gitu ini apa namanya ya misalnya ngobrol mengenai pendapatan atau apa gitu sih, itu jadi membuatnya jadi berbeda sih. Nah tadi kita mungkin sempat baca juga, mungkin kita bisa lihat lagi kali ya Ki ya yang tadi ya. Apa tuh? Ke si rank-nya yang tadi. Kan kita pengen lihat indikatornya apa aja. Oh iya. Nah, tadi baru kita GDP sama social support. Yang lainnya apa lagi tuh? Healthy life expectancy. Oke. Kesehatan faktornya banyak sih ya. Iya. Iya betul. Faktor lingkungan juga. Iya betul. Oh iya benar, faktor lingkungan juga benar. Jadi polusi misalnya gitu ya. Iya. Asupan makanan betul. Makanan sehat juga ya. Makanan sehat ya, akses ke makanan sehat. Betul. Okay. Sekarang tuh buat beli makanan sehat tuh kadang-kadang lebih susah dan lebih mahal daripada kita beli makanan yang tapi tergantung sih kita ada di mana sebenarnya kalau di Indonesia. Iya, kalau misalnya di daerah mungkin ini kalau di Jakarta. Kalau Jakarta mungkin makanan sehat memang ya dia mahal ya. Di branding healthy life expectancy ini. Nah ini menarik banget nih ya apa namanya yang berikutnya nih, freedom to make life choices. Ini diukur oleh si research ini. Jadi kan mungkin suka denger ya kita di at least in Indonesian country lu nggak sekolah dulu, mau jalan-jalan dulu, lu dapat duit karena lu belum dikasih gap year dulu atau gap years misalnya gitu ya. Jadi walaupun
lu tuh nggak ada pengerjaan, tapi bisa tuh kita suka ketemu di Thailand gitu lagi liburan gitu, atau di Bali ada gini. Iya benar. Udah nih gue lagi ada ini. Jadi tapi kalau kita lihat makanya di nomor 94 itu Cina ya. Kalau kita perhatikan kan tadi bicara kuningnya gede juga nih, freedom to make life choices ya. Iya, kuningnya sebenarnya gede juga, jadi artinya freedomnya dia di sana cukup besar. Cuman kayaknya mungkin karena negaranya populasinya besar sekali sehingga GDP-nya juga kecil ya, itu dibandingkan yang lain. Betul. Lebih kompleks gitu mungkin. Betul. Kalau kita compare ke atas itu antara Cina sama Turki, buat yang freedom to make life choices, maksudnya Cina kan terkenal dengan negara komunisme. Sedangkan Turki dianggap lebih bukan komunisme at least gitu ya. Cuman kenapa itu lebih pendek ya? Mungkin juga ini kali ya, kita ngomongin masalah kesempatan ya kayaknya ya. Kesempatan berusaha. Kesempatan berusaha, terus pilihan-pilihan dalam hidup. Mungkin opsinya lebih banyak di Cina daripada Turki. Mungkin ya. Ada hubungannya juga dengan mungkin karir gitu. Iya, karir, luas wilayah. Maksud gue kalau negara misalkan dengan size sebesar Cina, mungkin kalau lo mau fokus di tambang gitu misalkan, lo punya sumber dayanya. Lo mau fokus di agraria, lo ada lokasinya, tempatnya. Mau di kehutanan ada. Jadi natural resources-nya dia cukup besar, tapi kalau lo mau di professional service juga ada opsinya gitu. Jadi mungkin itu kali ya. Jadi punya kebebasan tuh punya banyak pilihan gitu. Mungkin gitu kali ya. Iya. Betul. Ya kan Cina kan mungkin sekarang makin terbuka kan dia ini kan. Nah, betul. Freedom to life choices. Terus generosity. Nah, penting juga nih. Generosity itu ini ya, kedermawanan sih sebenarnya. Kedermawanan. Katanya ini kita mungkin cukup dermawan. Harusnya tinggi ya kita tuh ya. Boleh dilihat nggak kalau Indonesia? Generosity kita tuh gede ya. Orangnya ya kita ya. Merasa. Mungkin kita aja merasa. Kita merasa dermawan. Berarti kita ria dong sebenarnya. Lumayan. Kita iya tinggi itu kita tuh generasi kita tinggi loh. Iya, compare. Iya, kita tuh dermawan loh. Kita suka memberi loh kita loh. Tapi kita kayaknya si yang agak rendah kita si kuning ini ya. Apa namanya tadi? Social support. Bukan. Enggak, healthy life expectancy. Healthy life expectancy kita tuh rendah ya. Iya, ya lu kalau kayak masa pandemi gini kan jadinya berasa banget kan. Iya. Maksudnya perbandingan antara jumlah dokter dan rumah sakit dengan populasi kayaknya lumayan gapnya besar gitu. Jadi akses ke kesehatan juga nggak terlalu ini ya. Kali itu maksudnya. Mungkin juga. Belum menarik. Tapi yang paling kecil dong di Indonesia adalah yang warna pink. Apa itu? Explains by perception of corruptions. Wadidaw. Yeah. Jadi perception of corruption itu semakin kecil semakin baik dong ya? Enggak ya? Enggak, kalau kita lihat karena ini chartnya makin panjang, makin tinggi rankingnya, maka harusnya kalau semakin kecil tuh semakin jelek. Oke, boleh di-compare sama yang ranking atas gitu ya? Boleh, tapi ini coba lihat deh, Bulgaria dulu. Bulgaria tuh kosong loh. Berarti dia, gue nggak tahu ya, gue nggak, makanya gak ngikutin Bulgaria. Tapi kok dia parah banget ya? Tadi kebetulan aja ngelihat, kok dia separah itu sih? Emang dia parah ya korupsinya ya? Katanya sih, mungkin. Coba kita lihat yang atas ya. Wih, gila. Itu yang pink ya? Tebal ya? Yang pink. Oh, tebal. Yeah. Tebal, rendah korupsinya di sana. Selain kalau yang nomor 1, nomor 2 kan kayaknya ya inilah ya. Economic factor ya. Coba lihat dong ini Singapura harusnya tebal juga harusnya. Tapi ya Finland itu tidak seberapa generous ternyata kalau kita lihat di sini. Oh, karena udah habis duitnya oleh pajak. Benar. Ini bagus tapi tidak generous. Tidak generous, orangnya pelit.
gimana bahasa Indonesia dong General. Yang si kuning rata-rata hampir sama ini dua ya. Jadi life expectancy kayaknya kalau kita perhatiin berarti di negara-negara Nordik ini agak lebih mirip bagus ya. nih. Jadi negaranya lumayan sehat mungkin ya. Lumayan hidup sehat tuh dipromot gitu di sana. Yang kuning tua ini apa tadi ya? Kuning tuh ini. Nah itu make life choices. Oke. Indonesia. Tuh, Singapura tapi ternyata buat yang Singapura City, ukurannya adalah involvement si negara itu terhadap peacekeeping activity sama aid ke luar negeri. Ya bisa jadi karena mungkin negaranya secara ukuran size-nya kecil, mungkin nggak terlalu banyak juga kali. Jadi generosity ke negara lain ya? Berarti kita generous dong. USAID, AUSAID, segala macam. Bagus juga kita kalau gitu. Kita orang udah ngasih Timor apa kita tuh? Negara kita kasih ke dia, wilayah. Gitu. Gak boleh ya ngomong itu politik banget sih. Oke. Ini dari tim Seroja ya. Tim Seroja. Nah ini ya tadi ya perception of corruption ya kayaknya agak menarik juga. Tapi ya kayaknya kalau yang menarik kan yang pendek-pendek ya Iceland ya kayaknya. Iceland kan lumayan ini ya banyak duit kayaknya ya. Jadi dia mungkin korupsi agak tinggi di sana persepsinya gitu ya. Costa Rica, Israel kecil-kecil nih. Czechoslovakia gitu. Coba Singapura tadi. Singapura kayaknya gede. Bentar lu. Singapura sama 31. Dia ada korupsi di sana. Dia menang semua loh dia itu. Bisa jadi juara dia ya kalau ini. Ya. Kalau nggak ada other factor tuh yang warna ungu. Nggak ada. Ya kalau nggak ada warna ungu dia juara sebenarnya. Juara banget lah. Ekspektasi dia kenapa lebih tinggi daripada Indonesia? Dia kan nggak jauh-jauh dari Indonesia. Iya kan? Lokasinya. Makanan kita sama-sama aja sama mereka. Sama-sama makan nasi Hainam. Iya, tapi ini tinggi banget sih. Menurut gue Singapura tinggi banget. Iya. Tinggi banget. Nah yang ungu Distopia plus residual. Nah, Iwan yang tadi udah mempelajari gimana nih, Iwan? Langsung lempar. Kalau saya simpulkan itu adalah faktor X yang mempengaruhi ranking secara keseluruhan lah. Yang mempengaruhi happiness gitu ya. Others lah ya. Others. Kalau di laporan keuangan. Oke. Jadi distopia, tapi dia juga cukup tinggi ya di masing-masing negara kayaknya. Ini sih cukup mempengaruhi banget nih menurut gue karena dia size-nya paling agak gede ya. Besar juga benar. But anyway ya ini adalah hasil riset, hasil analisis dari beberapa lembaga itu ya tadi ya. Betul. Bisa dilihat sendiri di laporannya ini, tapi ya ini potret percaya nggak percaya, tapi ya potretnya organisasi inilah atas happiness ya di dunia ya. Gitu. Apalagi yang menarik nih bisa kita. Menarik. Ini menarik ya. Jadi kelompok capir silahkan juga nih share ya. Mungkin ada research dari badan lain. Ya, atau misalnya punya pandangan mengenai happiness itu harusnya ini masuk nih parameternya gitu ya. Yang perlu dipertimbangkan ya karena ini penting sekali nih ini. Penting. Tapi sedikit sebelum kita sudahi, kita coba lihat mengenai seperti apa sih Finlandia gitu ya, boleh ya? Sekilas aja. Sebagai juara ya. Sebagai juara nomor 1 biar kita tahu ya. Ini ada satu artikel ya tadi kita lihat. Dia I stopped 10 people on the street on Finland, the happiest country in the world, to find out what their secret is. Jadi apa sih kenapa Finlandia paling bahagia gitu ya? Kalau kita lihat yang pertama, the state provides a lot, but you still have complete freedom. Helsinki resident Lehedi love being able to go out nature regularly. Oke juga. Tidak diberi ikatan dinas ya. Iya. Jadi tetap walaupun ada banyak gratis gitu ya dari negara, tapi tetap freedom tetap ada gitu. Betul. Jadi ini bagus. I don't feel like the state interferes with my life ya. Asik tuh. Oke.
Jadi Itu yang pemerintahnya agak cukup liberal mungkin ya, kali ya. Mungkin ya maksudnya bebas mau ngapain aja dan support. Jadi mereka memberikan supportnya, tapi juga bebas kalau mau. Ini nomor 2 nih. It's not an outward happiness. Hone. Ini bukan penyanyi Hone ini ya. Iya. Yang nyanyi sama Gempi itu loh. Iya. Save Gempi. Dinyanyiin Gempi. Iya. Tapi nyanyi sama Gempi lo tahu nggak sih? Oh serius? Seriusan? Loh, kan waktu Hone datang ke Indonesia, Gempi karena suka banget sama Hone, terus datanglah si Gempi ke konsernya Hone. Terus nyanyi bareng. Dia sempat nyanyi bareng, cuma pas lagi live konsernya itu akhirnya enggak karena konsernya itu agak malam, terus di tempat yang ini ya, Gempi kan masih terlalu kecil, kasihan. Save Gempi. Dan ada di YouTube-nya, nanti ada di YouTube dia ketemuan sama Hone, nanti ditonton ya. Nah, terus ini Location Unknown kalau nggak salah lagunya. Iya betul, Location Unknown. Oke, jadi konten bukan ya. outward happiness, jadi nggak terlalu nggak perlu ditunjukkan keluar ya. Happy sih happy aja lo, nggak usah. Nggak usah show off gitu ya. Gue happy gitu. Mungkin ada ininya peribahasanya nih di mereka itu. Apabila tangan kanan happy, tangan kiri nggak usah tahu mungkin ya, kayak gitu. Iya mungkin. Atas yang bagus, Ben. Bagus. Jadi kalau happy nggak usah ria. Nggak usah ria. Ini apa nih? We protect expat health. Oh bukan, salah. Ya bawah. People just don't want to complain. Nah, ini dia nih. Ini. Agak sedikit berbeda dengan kita ya awal ini ya. Awal tadi jadi nggak komplain mereka katanya. Tapi kalau faktornya komplain itu ya, kan sebenarnya gini, apakah mereka artinya tidak pernah komplain atau nggak kritis gitu ya? Tidak pernah merasa kok gitu ya? Masa apakah mereka secara sifat nggak pernah? Oh ya udahlah gitu, dia cukup aja gitu selalu ngerasanya, atau mereka cuma tidak ngomongin? Menurut gua kalau dilihat dari sini, itu mereka bukan cuma nggak ngomongin, tapi mereka mau dalam hidupnya tuh banyak bersyukur. Menurut gua sih gitu. Karena dia lihat tuh ya. Sejatinya people just say they're happy when they don't want to complain. Ya udah biasa aja, emang gua bersyukur aja mungkin gitu ya. Bukan berarti nggak kritis ya dalam pemikiran atau dalam apa ya, tapi dalam kehidupannya itu mereka banyak, menurut gua ya dari sini ya. Gitu. Coba di bawah lagi ada dijelasin lagi nggak? Sesudah ini. Kalau we protect, enggak. Ya udah. Kalau Abang Gojek enak juga di sana ya. Nilainya ranking 555. Nggak pernah di ini mungkin yang berbedanya ini sih. Mungkin mereka tetap yang bagus dibilang bagus, jelek dibilang jelek, tapi nggak aduh gimana sih kok. Oh, complaining tuh maksudnya gitu ya. Gitu, jadi gini merungkut gitu. Ngegerutu gitu. Jadi kalau jelek ya iya kamu jelek, ya udah gitu, tapi enggak. Tapi kan salah satu simbol part of being mature itu adalah kita bisa reserve dan considerate sama orang lain sih. Iya. Jadi maksudnya kita bisa komplain tapi dalam kadar yang tepat gitu. Nggak perlu berlebihan gitu. Betul. Dan satu lagi mungkin balik lagi tidak komplain dengan diri sendiri berarti sama dengan bersyukur kan gitu. Betul. Iya, benar. Mungkin ya lo kalau mampunya segini ya lo terima atau ternyata misalkan pemerintah baru bisa lakukan ini, oh ya udah oke gitu. Jangan komplain dulu gitu kan, coba menerima gitu kali ya. Menerima. Mungkin ini gue ada pandangan aja ya. Menurut gue sih mereka kritis. Ya, kritikal ya, biasa sebagai orang-orang lebih west ya. Gitu. Mereka kritikal misalnya ini salah nih, misalnya ada bangunan gitu ya. Ini harusnya hijau, ini bukannya putih gitu. Oh ini harusnya biru, bukannya kuning. Mereka kan bilang gitu, tapi tidak dengan perasaan bahwa aduh ini kok udah dikasih tahu berkali-kali kuning, ini jelek gitu. Terus hidup tuh kan udah gila tuh kemarin sih tukangnya udah gua kasih tahu, enggak kayak gitu. Capek gila. Meratapi nasib. Nah, jadi tuh mereka stop. Jadi mereka bilang bahwa ini harus diperbaiki, ini bagus, kamu jelek kerjaannya, kamu harus perbaiki ini, tapi enggak jadi sesuatu yang ini menjadi penggerutuan gitu, itu sih mungkin. Menurut gua ya. Finnish people never lie.
Menarik nih. Ya. That leaders believe are happy, but they are mostly by nature very reserved. Happy that people are mostly punctual and efficient. Nah, ini penting nih. Makanya kenapa kerjanya 4 hari gitu? Karena kita ada kemarin jokes ya, ada jokesnya gini. Ada kan di Finland, kerja 4 hari katanya. Indonesia sebenarnya kalau dihitung kerjanya, mungkin kerjanya cuma 2 hari katanya. Jadi kita jangan komplain. Kenapa? Karena begitu datang ngobrol dulu, terus baru datang sarapan dulu, ngobrol lagi. Kerjanya mungkin dalam sehari itu cuman mungkin 1/4-nya gitu. Jadi kalau digabungkan 5 hari itu jadinya 2 hari gitu. Nanti mungkin Finland 4 hari itu full produktif mungkin gitu. Nah ini karena ini jokesnya HR ya, HR people. Karena kan orang banyak nih mengenai HR policy di beberapa di beberapa negara kan, ini 5 tahun cuti lebih lama gitu. Ya, Indonesia nggak usah terlalu khawatir. Tapi ini Bin, mungkin juga ya gara-gara kondisi gini ya kalau kita lihat karena pandemi kita banyak WFH ini kan sebenarnya makin kurang kita interaksi yang non penting ya. Betul. Ataupun kalau ke kantor gue rasa orang-orang yang WFO ya nggak kayak dulu nongkrong bareng lama kan pasti berkurang berubah habit ya. Betul. Habitnya berubah. Jadi orang pasti lebih produktif. Harusnya lebih produktif harusnya lebih produktif. Betul. Jadi menurut gue mungkin ini ancaman bagi negara-negara lain. Betul. Bahwa kita bisa naik akselerasi kita. Pada saat kita tiba-tiba produktif, wah bisa dibayangin outputnya ya. Iya. Nah inilah aja. Inilah gunanya kelas 1 ya. Mendrive orang untuk mau maju. We protect expat health. Ini si kucing ini muncul terus nih gua. Yang di kanan dong selalu ada. Gila. Bayar iklannya tinggi juga nih si kucing. Bayar tinggi. Dia health insurance. Designer for expat. In Indonesia. Mereka menganggap kita tuh expat. Lu tuh Ki, expat tuh berarti. Iya, expat. Nih, I have a good family and good books to read. Tuh, berarti social support sama education kan maksudnya literasi orang buat ngebaca tuh menunjukkan bahwa ya mereka cukup literate buat rutin membaca dan mencari kebutuhan mereka akan hiburan mungkin juga nggak kayak kita misalkan mungkin kita juga butuhnya macam-macam gitu kan. Iya, mereka mah katanya nature aja pergi jalan-jalan ke gunung gitu tuh gitu katanya. I'm happy because I have a good husband, good children, good grandchildren, good books to read. Udah happy. Gitu. Soalnya kalau misalnya kan kayak basic needs ya. Iya. Maksudnya keluarga yang harmonis gitu, punya keluarga, gitu, sistem support yang bagus. Udah cukup. Punya hobi gitu ya. Apalagi gitu ya yang dicari. Jadi nggak ada mereka pengen misalnya terlalu gitu ya. Ini mungkin cukup kontroversial. Juninho. Mostly connected with alcohol. Tapi intinya sih ya kalau menurut gue ini juga sebenarnya ya kalau gue ngeliat kan di satu sisi di Finland kan juga udaranya mungkin dingin ya di sana. Iya, hangat. Jadi ini mah kalau di Indonesia bajigur lah gitu ya kira-kira ya maksudnya ya bukan alkohol. Iya. Disesuaikan ya. Disesuaikan. Jadi dia ya cukup gitu punya minuman penghangat gitu terus ini gitu kali ya mungkin begitu. Kayaknya juga bukan bicara masalah mabuk-mabukan nih kalau kita lihat. Iya betul sih. Mabuk-mabukan minum-minuman singkue rusakin badan ya. Big income difference. We don't have big income difference. Ya ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Betul. Jadi apa namanya di Indonesia itu kesenjangan sosialnya nggak terlalu ya? Nggak tinggi. We don't have big income difference. Luar biasa ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari ini ya, bukan tapi ya, dan dilihat dari inilah apa namanya kan kalau misalnya dalam konsep pemikiran orang tuh kan tanggung jawab lebih besar, terus dia harus lebih ini lagi gitu ya. Jadi ada koefisien yang memang complexity itu kita banyak lebih gedein sehingga orang tuh misalnya CEO atau misalnya top manajemen itu lebih gede daripada orang yang ada di misalnya orang yang lebih ngerjain teknis. Padahal kalau misalnya konsepnya dia itu tuh nggak terlalu kayaknya.
Tuh kayaknya ya. Jadi mereka tuh appreciate juga mungkin work yang pakai tenaga itu juga kompleks juga. Ini mungkin ya jadinya konsepnya tuh seperti itu. Jadi iya, tapi lo manggil tukang jadi mahal banget di sana. Nah, ya itu betul. Tapi akhirnya jadi mandiri kan kita. Bikin sendiri. Skills-nya jadi lebih tinggi untuk masing-masing per orang. Bikin rumah sendiri gitu tuh kayaknya banyak loh orang. Iya, kayak craftsman skill-nya kayak kalau orang di luar lebih tinggi ya dibandingin kita. Nah itu dia, kembali lagi, kalau si World Happiness Report ini yang buat adalah orang Indonesia, mungkin kalau orang Indonesia ngeliat di sana, ini nggak happy. Nggak ada, susah, nggak ada yang bantuin gue. Ini apa-apa mahal gitu. Iya benar, mana mau happy lu gitu kan. Salah nih. Sorry teman-teman, kelas kelompok pencapir. Research ini invalid. Karena terlalu skew ke satu. Ini juga nih, equal opportunities from birth. Kayaknya dia juga education gratis gitu ya, kita agak cepat sedikit aja. Welfare sistemnya yang baik. Bagus ya, tadi kita udah bahas ini. We protect expat health. Oh bukan. we can all access healthcare. Nah, ini juga. Ini juga tadi udah kita punya BPJS loh. Oh iya. BPJS kesehatan. Nah, iya betul. Makanya kita kan mungkin itu kalau dilihat di tahun 2021 udah semakin naik Indonesia. Semakin naik. Dan yang kalau di artikel lain yang kita baca ya, salah satunya ada faktor-faktor yang kayak faktor keluarga yang juga cukup penting ya, dan faktor kebudayaan, jadi prinsip hidup. Ngaruh gitu. Ngaruh banget. Culture-nya jadi ngaruh. Oke. Teman-teman, itu kita bisa belajar dari Finland, dan belajar dari urutan negara paling bahagia di dunia, karena menurut banyak yang bilang sekarang jangan lupa bahagia. Ya, menurut Yura Yunita juga ada. Sampai lupa ya. Gitu. Yura Yunita bilang harus bahagia. Harus bahagia. Ya, itu udah harus bahagia. Bahagianya harus ya. Iya, harus. Gimana freedom of life choices-nya ini? Bahagia walaupun tidak punya uang, tapi tetap harus bahagia. Itu menurut Kus Plus ya. Oke, teman-teman, makasih banyak ya, kelompok pencapir semua. I think it's a good discussion. Silahkan share di komen kalau misalnya ada sesuatu yang pengen dibahas mengenai ini, atau misalnya ada ranking lain yang bagus ya, bukan 10 ranking yang bagus dan berkualitas seperti ini ya, ada research-nya. On the spot nanti gitu ya. Nah, 8 video binatang lucu. Nah, itu belum sudah seperti itu. Versi kelas Sabtu, nanti kita bikin kayak gitu. Iya, gitu. Oke, selamat berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Selamat berhari Sabtu. Selamat berhari Sabtu. Bye. Thank you.